Hari ini kita akan belajar bersama dari lupakan sejenak kenangan lama dan karena kami janji materi ini tidak akan bikin patah hati. Patah hati memang berat. Tapi pada presentasi kami kali ini kalian semua akan mendapatkan pelajaran yang lebih berarti daripada menunggu dia yang didapat. Hari ini kita akan belajar tentang sinetron. Jadi tinggalkan kenangan pahit di luar ruangan dan materi. Dan mari kita ciptakan kenangan baru yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Kusuma, NIM 12 dan rekan saya Boy Setiaji, NIM 11. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi linguistik yang telah kami pelajari. Yang pertama mengenai linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, mencakup struktur, fungsi, dan penggunaannya dalam komunikasi manusia. Istilah linguistik ini berasal dari kata lain linguan yang berarti bahasa. Linguistik melibatkan analisis aspek seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Studi linguistik ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa berfungsi dan berperan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat berinteraksi sosial. Tujuan utama linguistik adalah memahami bagaimana bahasa digunakan dan berkembang serta bagaimana ia mempengaruhi komunikasi dan identitas sosial. Linguistik menggunakan pendekatan sinkronik, yaitu studi bahasa dan pada satu waktu, dan diakronik, yaitu studi perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Ini juga mencakup kajian terhadap fenomena sosial yang mempengaruhi bahasa seperti sosiolinguistik dan psikolinguistik. Bab 2, bahasa itu bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer itu sendiri yang berarti tidak ada hubungan tetap antara lambang, kata, dan makna yang dilambangkan. Konsep ini dipopulerkan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut dia, bahasa bersifat arbitrer karena tidak ada hubungan alami antara penanda, bunyi atau bentuk kata, dan petanda, makna atau konsep yang dilambangkan. Ferdinand de Saussure sendiri menunjukkan bahwa penanda dan petanda dapat berbeda di setiap bahasa. Misalnya kata kursi dalam bahasa Indonesia dan air dalam bahasa Inggris yang merujuk pada objek yang sama namun menggunakan lambang yang berbeda. Sifat arbitrer ini memungkinkan keanekaragaman bahasa di seluruh dunia, menciptakan sistem komunikasi yang unik untuk setiap komunitas. Bab 3, fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa sebagai satuan terkecil yang memiliki fungsi untuk membedakan makna, fonem, dan proses yang melibatkan bunyi dalam bahasa. Menurut buku yang dikutip oleh saya tahun 2009, cabang ilmu fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik itu sendiri yaitu mempelajari bunyi secara fisik dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Lalu untuk fonemik itu mempelajari fungsi bunyi dalam suatu makna. Ciri-ciri fonologi. Yang pertama dari analisis bunyi. Fonologi menganalisis bagaimana bunyi berinteraksi dalam suatu bahasa dan bagaimana perubahan bunyi dapat mempengaruhi arti. Yang kedua, fonem. Satuan terkecil dalam fonologi yang dapat membedakan makna seperti perbedaan kata bisa dan bisa yang hanya berbeda pada fonem S dan S. Pembahasannya contoh ilmu dari materi fonetik dalam cabang ilmu linguistik bidang fonologi mencakup studi tentang bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi tersebut berfungsi untuk membedakan makna. Yang pertama dilihat dari fonem dan pasangan minimal. Dalam bahasa Indonesia, kata bisa dan bisa dalam konteks berbeda menunjukkan perbedaan makna yang dihasilkan oleh perubahan fonem. Contoh pasangan minimal seperti lari dan hari menunjukkan bahwa perubahan bunyi pada fonem I dan H dapat mengubah makna. Lalu contoh ilmu materi fonemik dalam cabang ilmu linguistik bidang fonologi meliputi yang pertama identifikasi fonem. Proses untuk menentukan apakah suatu bunyi berfungsi sebagai
fonem dilakukan dengan membandingkan kata-kata yang memiliki bunyi mirip. Contoh kata lupa dan rupa menunjukkan bahwa fonem L dan R adalah fonem berbeda yang membedakan suatu makna. Lalu ada juga dari segi alofon, yaitu variasi dari sebuah fonem seperti pengucapan fonem E dalam tenang, tembak, dan empuk yang menunjukkan bahwa meskipun diwakili oleh satu fonem, ada variasi dalam realisasinya. Yang keempat, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Morfologi itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu morfo yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Dalam linguistik, morfologi mengkaji bagaimana kata-kata dibentuk dari unit terkecil yang disebut morfem, baik morfem bebas yang dapat berdiri sendiri maupun morfem terikat yang memerlukan bantuan morfem yang lain. Proses pembentukan kata dalam morfologi yaitu yang pertama afiksasi, penambahan awalan sufiks dan akhiran sufiks pada kata dasar. Contoh bermain dari kata dasar main dengan penambahan awalan ber. Yang kedua, reduplikasi, pengulangan morfem untuk membentuk kata baru seperti rumah-rumah dari kata dasar yaitu rumah. Konversi, yaitu perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk, misalnya dari kata benda menjadi kata kerja. Yang keempat, komposisi, penggabungan dua atau lebih kata untuk membentuk kata baru seperti rumah sakit. Kelima, akronimisasi, pembentukan kata baru dengan menyingkat frasa atau konsep, yaitu pilpres dari pemilihan presiden dan puskesmas dari pusat kesehatan masyarakat. Lalu yang keenam, penyerapan, proses di mana kosakata diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa lain. Contoh kata cek dari bahasa Inggris menjadi cek dalam bahasa Indonesia. Fungsi morfologi, yang pertama pembentukan kata. Morfologi membantu memahami bagaimana berbagai bentuk kata dihasilkan. Yang kedua, pemberian makna. Morfem tertentu memberikan makna spesifik pada kata seperti akhiran kan yang menunjukkan tindakan. Yang ketiga, analisis struktur kata. Memungkinkan analisis bagian-bagian pembentuk kata seperti akar dan afiks. Yang kelima, sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan aturan yang mengatur penyusunan kata-kata dalam suatu bahasa. Fokus utama sintaksis ini sendiri adalah bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa, klause, dan kalimat. Unsur-unsur sintaksis ada subjek, yaitu pelaku atau yang dikenai perbuatan dalam kalimat. Contohnya, anak itu bermain di taman. Subjek dalam kalimat itu yaitu anak itu. Lalu predikat menyatakan tindakan atau keadaan subjek, contoh dia membaca buku. Dari kalimat itu predikatnya bisa diambil dari kata membaca. Lalu kedua, objek melengkapi predikat dan biasanya dikenai perbuatan. Contoh dia membeli buku. Objek dalam kalimat tersebut yaitu buku. Keterangan memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, atau sebab. Contoh dia bermain di taman dengan riang. Keterangan dalam kalimat tersebut yaitu di taman dengan riang. Pelengkap, melengkapi makna predikat sering berupa kata benda atau frasa nominal. Contoh dia menjadi guru. Pelengkap dalam kalimat tersebut yaitu guru. Struktur kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa independen. Misal dia membaca buku. Lalu kalimat majemuk terdiri dari dua atau lebih klausa independen yang dihubungkan oleh konjungsi. Misalnya dia membaca buku dan adiknya menonton televisi. Yang ketiga, kalimat kompleks terdiri dari satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Misal dia membaca buku ketika adiknya menonton televisi. Identifikasi subjek. Definisinya itu subjek adalah pelaku atau topik dalam kalimat yang biasanya menjawab pertanyaan siapa atau apa. Cara mengidentifikasinya yaitu temukan kata atau frasa yang melakukan tindakan dalam kalimat. Contoh kalimat anak itu bermain di taman. Anak itu adalah subjek karena ia melakukan suatu tindakan bermain. Yang kedua, identifikasi predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan tindakan. Cara mengidentifikasinya yaitu cari kata kerja yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, ibu memasak nasi. Memasak di sini adalah suatu predikat karena menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek yaitu ibu.
Lalu identifikasi objek. Objek adalah penerima tindakan dari predikat. Biasanya menjawab pertanyaan apa atau siapa setelah predikat. Cara mengidentifikasinya yaitu temukan kata atau frasa yang menerima aksi dari predikat. Contohnya, dia membaca buku. Objek dalam kalimat tersebut yaitu buku. Lalu identifikasi keterangan. Keterangan memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, atau sebab dalam kalimat. Cara mengidentifikasinya yaitu biasanya cari kata atau frasa yang memberikan detail tambahan mengenai predikat. Contoh, dia belajar di perpustakaan dengan tekun. Di perpustakaan adalah kata keterangan tempat dan dengan tekun adalah keterangan cara. Kalimat dengan pelengkap. Kalimat dia menjadi guru, pelengkap guru. Penjelasannya kenapa? Karena di situ guru dapat menjelaskan apa yang menjadi identitas subjek, yaitu dia. Selanjutnya ada bab 6 yaitu dasar-dasar sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam bahasa. Berikut adalah beberapa contoh sintaksis beserta penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Ibu membelikan adik baju baru di hari ulang tahun adik yang ke-10. Analisisnya, kalimat ini terdiri dari subjeknya adalah ibu, predikatnya membelikan, objeknya adik, pelengkapnya baju baru, dan keterangannya adalah di hari ulang tahun adik yang ke-10. Bab 7, dasar-dasar semantik. Semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, dari bahasa Yunani sema atau nomina tanda, atau dari verba samaino yang artinya menandai berarti. Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Unsur-unsur semantik. 1. Tanda dan lambang. Contohnya, lambang konsep. Warna merah dan putih pada bendera. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian dalam bendera sang merah putih. 2. Lambang pramuka. Lambang keberanian dan kesucian. Lambang-lambang ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat. 3. Lambang konvensional. Kata-kata dalam bahasa. Kata-kata dalam bahasa yang memiliki makna tertentu dan digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep abstrak. Bab 8, dasar-dasar psikolinguistik. Apa sih itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan linguistik. Ilmu ini mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Konsep tentang produksi ujaran ada 3 aspek utama yang dibahas dalam psikolinguistik. Ketiga aspek tersebut sebagai berikut. Dari konsep koekspresi, komunikasi lisan maupun isyarat dapat dipandang sebagai suatu untayan peristiwa yang menghubungkan otak pembicara dengan otak pendengar. Suku kata atau desilabil. Suku kata merupakan komponen pembentuk utama dari suatu kata dan terdiri dari satu atau lebih fonem vokal maupun konsonan. Kesalahan ujaran atau speech errors. Ungkapan yang dimaksud adalah internet gelap yang keluar gelap, ikut yang keluar ikut, susu yang keluar susu. Kesalahan-kesalahan dalam produksi seperti di atas dinamakan kesalahan ujaran yang mungkin timbul akibat tingkat kemampuan yang dimiliki oleh si penutur dan kemampuan alat ucap sesuai dengan tingkat dan perkembangan usianya. Bab 9, dasar-dasar wacana. Pengertian dan ruang lingkup wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta wac atau wak, artinya berkata atau berucap. Menurut Douglas 1976. Apabila dilihat dari selisih kata wacana dalam tingkat morfologi bahasa Sanskerta, termasuk kata kerja golongan 3, paras naik pada yang bersifat aktif, itu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Wacana adalah kesatuan makna yang terbentuk dari antar komponen bahasa dalam suatu struktur yang terkait dengan konteks. Dalam linguistik, wacana merupakan satuan bahasa yang lebih kompleks dibandingkan dengan kalimat atau klausa dan mencakup berbagai elemen seperti kohesi dan koherensi yang memungkinkan pemahaman yang utuh. Berikut adalah beberapa contoh wacana yang mencakup
membuat wacana deskripsi. Contohnya adalah deskripsi tentang sebuah tempat. Kota yang digarapkan terkenal dengan budaya dan sejarahnya. Di dalam kota terdapat keraton yang megah, dikelilingi oleh pasar tradisional yang ramai. Suasana di sana selalu hidup dengan suara gamelan dan aroma. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan masyarakat bahasa? Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama menurut dari tahun 1968. Fungsi-fungsi bahasa menurut Kongres tahun 1992 dibagi dalam 6 fungsi, yaitu fungsi ekspresi untuk mengekspresikan perasaan seseorang, fungsi direktif untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, intervensi. Pengertian intervensi harusnya mengatakan bahwa intervensi atau pengaruh bahasa menjadi akibat bahasa dalam bentuk yang sederhana, yang berbentuk biasa muncul dari satu bahasa dan digunakan dalam bahasa yang lain. Macam-macam intervensi mengatakan bahwa intervensi kalimat orang, yaitu A. Keterangan unsur suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. B. Adanya perubahan fungsi dan perubahan kategori yang disebabkan oleh adanya pemindahan. Dan C. Penerapan unsur-unsur bahasa kedua yang berbeda dengan bahasa yang sama. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Amalia Ramadhani, NIM 17. Pertanyaan saya, bagaimana ciri-ciri bahasa yang bersifat arbitrer? Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, saya adalah Diva NIM 15. Bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan antara kata pelengkap dan kata keterangan? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Diva. Bagaimana sih cara membedakan pelengkap dan keterangan? Pelengkap letaknya selalu berada di sebelah kanan predikat, tidak dapat berpindah-pindah. Fungsi melengkapi makna predikat, terutama pada verba transitif dan intransitif. Contohnya, dia menjadi guru, kata guru sebagai pelengkap. Sedangkan keterangan letaknya fleksibel, dapat berada di awal, di tengah, atau akhir kalimat. Fungsinya memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, atau cara. Contohnya, dia datang kemarin, kata kemarin sebagai keterangan. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Tiara mengenai ciri-ciri bahasa yang bersifat arbitrer. Di sini ciri-ciri bahasa yang bersifat arbitrer mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan hubungan antara bunyi dan makna dalam bahasa. Yang pertama, hubungan acak antara bunyi dan makna. Tidak ada hubungan alami atau logis antara bunyi yang digunakan dan makna yang diwakilinya. Lalu yang kedua, variasi antara bahasa. Setiap bahasa dapat menggunakan lambang yang berbeda untuk merujuk pada objek atau konsep yang sama. Lalu yang ketiga, keterikatan pada kesepakatan sosial. Bahasa bersifat arbitrer karena lambang-lambang bahasa ditentukan berdasarkan kesepakatan sosial di antara penuturnya. Ini berarti bahwa makna suatu kata bisa berbeda di berbagai komunitas linguistik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.